Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Kualitas Air kelas C, Prodi Aquakultur, ingin menjelaskan sedikit tentang pengapuran. Penggunaan kapur di kolam budidaya untuk meningkatkan produksi ikan di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1962. Tujuan utama pengapuran adalah untuk meningkatkan ketersediaan zat hara di perairan. Pengapuran dasar kolam dimaksudkan dengan menebar kapur hingga merata ke seluruh bagian dalam kolam, baik itu tanah dasar maupun pematang kolam. Nilai pH dan kandungan mineral merupakan hasil interaksi antara tanah dasar kolam dan air. Perairan yang memiliki tingkat keasaman tinggi disebabkan oleh tanah yang masam. Tanah yang masam menjadi permasalahan yang cukup serius karena berakibat buruk terhadap kualitas air. Pengapuran merupakan salah satu solusi untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah masam dapat berfungsi dalam meningkatkan pH tanah dan pH air, konsentrasi alkalinitas total dan kesadahan, ketersediaan karbon untuk fotosintesis, serta daya penyangga atau buffer pada perairan. Jenis kapur yang bisa digunakan dalam kegiatan budidaya diantaranya adalah kapur bakar, kapur bangunan, kapur pertanian, dan juga kapur dolomit. Nah, untuk yang paling sering digunakan itu kan seperti kapur dolomit dan kapur pertanian. Nah, untuk yang kapur yang seperti kapur bangunan itu biasanya di Filipina itu digunakan dalam awal-awal pembuatan tambak atau pada tambak yang memiliki pH pada kisaran 5,0. Jadi untuk kapur bangunan ini atau disebut juga CaOH2. Lalu untuk kapur bakar CaO ini biasanya digunakan sebagai disinfektan pada budidaya udang, sehingga juga digunakan untuk perbaikan tanah dan air yang diaplikasikan sebagai kapur awal di tambak. Nah, untuk yang ketan dan juga dolomit ini sering dipakai karena memperhatikan berbagai hal seperti kelarutan pH-nya, kandungan kimianya, kadar air, adanya kontaminan, ukuran butiran, harga, biaya pengiriman, dan sebagainya. Karena itulah dolomit dan juga ketan lebih unggul di Indonesia dalam hal-hal tersebut, sehingga banyak digunakan dalam kegiatan budidaya. Dalam metode pengapuran terdiri dari 4 metode yang meliputi persiapan kolam, pengapuran tanah dasar, pengisian air, dan pemeliharaan ikan. Untuk metode yang pertama yaitu persiapan kolam atau wadah. Kolam atau wadah yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu dengan kaporit selama 24 jam. Penelitian dilakukan dengan sistem terbuka dan masing-masing kolam diberi outlet pada atasnya yang berfungsi untuk mengurangi volume air apabila terjadi penambahan volume air akibat air hujan. Sebelum dimasukkan ke dalam media pemeliharaan, air ditampung terlebih dahulu pada tandon yang berupa treatment selama 24 jam agar zat-zat dalam air dapat mengendap. Untuk metode yang kedua yaitu pengapuran tanah dasar. Memasukkan tanah ke dalam kolam atau wadah dengan ketinggian 15 cm dari dasar kolam atau wadah. Pengapuran dilakukan dengan menaburkan kapur secara merata di atas permukaan tanah dan diaduk secara merata agar dapat meningkatkan reaksi kapur dan tanah. Selanjutnya, tanah didiamkan selama 2 hari dalam kadar air kapasitas lapang agar kapur dapat bereaksi dengan tanah. Pada pengisian air, tanah dasar kolam yang telah dibiarkan selama 2 hari kemudian diisi air hingga ketinggian 45 cm dari dasar kolam. Kemudian air tersebut dibiarkan selama 3 hari sebelum dilakukannya penebaran ikan. Tujuannya yaitu untuk terjadinya keseimbangan antara air dengan tanah. Selama 3 hari tersebut, pH air selalu dicek setiap harinya. Selanjutnya, pada pemeliharaan ikan. Ikan yang telah disiapkan diaklimatisasi terlebih dahulu pada kolam pemeliharaan. Sebelum ditebar, ikan tersebut diukur panjang dan berat tubuhnya. Selama pemeliharaan, ikan diberikan pakan komersil dengan protein 30%. Frekuensi penebaran pakan
3 kali sehari, yaitu pada jam 8 pagi, 12 siang, dan jam 4 sore.